Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Agus dan Pak Yuga atas kesempatan yang diberikan. Saya Fevel Brian Marino Wengkang dengan NIM akhir 21048 akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk mata kuliah Geoteknik Tambang. Untuk soal yang pertama yaitu longsoran baji. Longsoran baji ini menunjukkan perspektif tiga dimensi dari baji yang sedang didorong ke dalam blok. Dengan garis perpotongan antara dua bidang terlihat. Terdapat gaya yang bekerja pada baji, termasuk gaya normal atau N, dan arah geser. Kemudian untuk yang B, yaitu top view, menampilkan pandangan atas sistem baji dengan dua bidang, bidang A dan bidang B, yang berpotongan pada sudut tertentu. Terdapat gaya yang bekerja pada baji, serta arah geser. Kemudian untuk yang C, yaitu side view, mirip dengan gambar A, tetapi menampilkan pandangan samping dengan lebih jelas mengenai garis perpotongan. Kemudian yang D yaitu top view dengan detail. Mirip dengan gambar B menampilkan pandangan atas dengan detail tambahan, termasuk rentang θ1 dan untuk geser di sekitar lingkaran. Konversi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa bidang yang lebih datar selalu disebut dengan bidang A aksen. Semua gambar ini relevan untuk memahami bagaimana baji bekerja dalam sistem mekanik, khususnya dalam interaksi gaya pada sudut dan bidang yang berbeda. Informasi ini dapat penting untuk desain dan analisis dalam rekayasa. Kemudian untuk yang B, yaitu longsoran toppling. Di sebelah ini adalah model limiting equilibrium, analisis dari toppling on a step base dari Goodman and Bray pada tahun 1976. Pertama-tama, apa itu longsoran toppling? Longsoran toppling itu adalah salah satu jenis tanah longsor yang terjadi pada lereng yang curam dan permukaan yang keras serta berbatu. Pada longsoran toppling, bagian dari bidang perlapisan keruntuhan melewati batuan yang padat dan material runtuh secara massal, bukan dalam bentuk blok individu. Proses terjadinya melibatkan air yang meresap ke dalam tanah, meningkatkan bobot tanah, dan menembus sampai ke bidang gelincir. Jika gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan, terjadilah longsoran. Longsoran toppling yang merupakan mekanisme kegagalan lereng. Ada dua hal yang penting dalam gambar ini, yaitu stabilitas blok. Terdapat tiga kondisi, yaitu stabil, toppling, dan sliding. Blok yang stabil tidak mengalami pergerakan. Blok yang toppling mengalami rotasi di sekitar tidak kontak. Blok yang sliding mengalami pergerakan horizontal. Kemudian gaya dan sudut. Gaya normal atau N bekerja pada blok. Sudut bidang θ mempengaruhi stabilitas. Delta 1 dan delta 2 adalah sudut rotasi. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang yang menggunakan metode di bawah ini. A. Kesetimbangan batas atau limit equilibrium. Yang B adalah metode numerik atau numerical analysis. Untuk A, yaitu keseimbangan batas tanah atau equilibrium, metode ini memeriksa stabilitas lereng dengan membandingkan gaya-gaya yang bekerja pada lereng, misalnya gaya berat tanah, gaya geser, dan gaya air, untuk memastikan bahwa lereng tetap stabil. Analisis ini didasarkan pada prinsip keseimbangan gaya. Analisis kesetimbangan batas digunakan untuk menghitung faktor keamanan lereng, dan prosedur yang berbeda digunakan untuk keruntuhan bidang, baji, lingkaran, dan tumbang. Jenis keruntuhan ditentukan oleh geologi lereng. Analisis batas kesetimbangan dapat diterapkan berbagai kondisi, dapat digabungkan gaya seperti gaya air yang bekerja pada permukaan geser, serta gaya penguat eksternal yang disuplai oleh jangkar batuan yang dikencangkan. Untuk yang B, yaitu metode numerik atau numerical analysis. Metode ini menggunakan perhitungan matematika dan komputer untuk memodelkan perilaku lereng secara lebih rinci. Ini melibatkan pemecahan persamaan diferensial dan simulasi numerik untuk memprediksi stabilitas lereng. Analisis numerik metode untuk menghitung faktor keamanan
tanpa bidang geser yang telah ditentukan sebelumnya. Metode-metode ini banyak lagi perkembangan terkini dibandingkan metode keseimbangan batas. Dan saat ini, tahun 2003 lebih banyak digunakan dalam studi penambangan terbuka dan tanah longsor, di mana perhatian sering terfokus pada perpindahan lereng dibandingkan besaran relatifnya, kekuatan perlawanan, dan pengusiran. Kemudian masuk ke soal yang nomor 3, yaitu jelaskan gambar di bawah ini yang berkaitan dengan pendekatan probabilistik. Untuk yang A, probabilistik kelongsoran. Dapat dilihat gambar grafik di sebelah ini. Gambar tersebut menggambarkan pendekatan probabilistik dari stabilitas lereng. Yang pertama, probabilitas kelongsoran atau POF. Probabilitas bahwa suatu lereng akan mengalami kegagalan. POF dinyatakan dalam persentase. Kemudian yang kedua, factor of safety atau FOS. Faktor yang mengukur stabilitas lereng, FOS, lebih kurang dari 1 menunjukkan lereng tidak stabil. Kemudian FOS lebih sama dengan 1 menunjukkan keseimbangan batas, dan FOS lebih besar dari 1 menunjukkan lereng stabil. Untuk yang ketiga, kurva probabilitas. Terdapat 3 kurva yang mewakili POF berbeda. POF lebih besar dari 10%, POF lebih sama dengan 10%, dan POF lebih kurang dari 10%. Area di bawah setiap kurva ini di sebelah kiri garis vertikal pada FOS sama dengan 1, mewakili probabilitas kegagalan. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami stabilitas lereng secara lebih holistik dengan mempertimbangkan faktor probabilitas. Kemudian lanjut ke nomor B, kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kapman 1827 tahun 2018. Bisa dilihat tabel di sebelah ini. Jadi Kapman 1827 tahun 2018 mengatur pedoman teknis untuk pengelolaan pertambangan. Terkait kestabilan lereng, Kapman ini memerlukan perhitungan faktor keamanan atau FK dan probabilitas kelongsoran atau PK. Nilai FK yang direkomendasikan untuk lereng keseluruhan atau overall slope dengan tingkat keparahan longsor menengah adalah 1,3, dan untuk keadaan statis 1,5 untuk keadaan dinamis. Kemudian masuk ke soal nomor 4, jelaskan apa yang saudara ketahui tentang A. Geological Strength Index atau GSI, terus B. Rock Mass Rating atau RMR. Jadi GSI atau Geological Strength Index adalah sistem karakterisasi massa batuan yang dikembangkan dalam mekanika rekayasa batuan. Tujuannya adalah untuk mengestimasi data masukan yang dapat diandalkan terkait sifat massa batuan yang diperlukan untuk perancangan terowongan, lereng, atau fondasi di dalam batuan. Sistem GSI berfokus pada 2 faktor, struktur batuan dan kondisi permukaan blok. Dengan menggambarkan secara cermat geologi rekayasa dari massa batuan yang ditemui dalam proyek rekayasa, GSI membantu memperkirakan parameter kekuatan puncak dari massa batuan bersendi. Namun tidak ada panduan yang diberikan oleh GSI atau sistem lain untuk mengestimasi kekuatan residu massa batuan yang menghasilkan hasil yang konsisten. Kemudian untuk yang B, yaitu Rock Mass Rating atau RMR. Jadi RMR adalah sistem klasifikasi geomekanik untuk batuan yang dikembangkan oleh Benowski antara tahun 1972 dan 1973. Sistem ini menggabungkan parameter geologi yang paling signifikan dan menggambarkannya dengan satu indeks komprehensif tentang kualitas massa batuan. RMR ini digunakan dalam desain dan konstruksi ekskavasi di batuan seperti terowongan, tambang lereng, dan fondasi. Berikut adalah 6 parameter yang digunakan dalam klasifikasi RMR. Ada kekuatan tekan uniaksial, ada RKD, jarak antar diskontinuitas, kondisi diskontinuitas, kondisi air tanah, dan orientasi diskontinuitas. Nilai-nilai parameter ini diperoleh dari survei lapangan
dan pengujian laboratorium. Jumlah keenam parameter ini menghasilkan nilai RMR yang berkisar antara 0 hingga 100. Untuk penilaiannya 0 sampai 20 itu sangat buruk, 21 sampai 40 itu buruk, 41 sampai 60 itu cukup, 61 sampai 80 itu baik, 81 sampai 100 itu sangat baik. RMR ini telah diterapkan dalam berbagai proyek rekayasa, termasuk terowongan, lereng, fondasi, dan tambang. Sistem ini membantu memperkirakan sifat massa batuan dan memberikan pedoman dukungan terowongan serta waktu berdiri ekskavasi bawah tanah. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 5. Jelaskan secara ringkas mengenai A. Pemantauan lereng, B. Perkuatan dan penanganan lereng. Jadi, pemantauan lereng ini adalah proses mengawasi dan memantau kondisi lereng secara terus-menerus untuk mendeteksi perubahan yang dapat mempengaruhi stabilitas. Ini melibatkan pengukuran deformasi, pergerakan tanah, dan faktor lain yang dapat memicu longsoran. Kemudian B yaitu perkuatan dan penanganan lereng. Ini mencakup tindakan untuk meningkatkan stabilitas lereng seperti pemasangan dinding penahan, penggunaan bahan pengikat, dan pengurangan beban. Tujuannya adalah mencegah longsoran dan memastikan keselamatan serta keberlanjutan operasi pertambangan. Demikian presentasi UAS Geoteknik Tambang saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan dan perkataan. Terima kasih.